Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rani Eka Hardila dari Pendidikan Matematika kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menseminarkan seminar pendidikan matematika dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan judul jurnal Pengaruh Program Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics or STEM terhadap prestasi siswa dalam matematika, sebuah meta-analisis. Dampak positif dari Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics or STEM terhadap prestasi belajar, sikap, minat, bakat, kemampuan komunikasi, dan pemecahan masalah telah disiapkan oleh komunitas pendidikan untuk reformasi pendekatan pembelajaran dalam STEM. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis penelitian sebelumnya pada program STEM yang membahas prestasi belajar siswa dalam matematika. Kriteria yang tercantum dalam penelitian meta-analisis ini adalah penelitian yang diterbitkan antara tahun 1998 sampai dengan 2017 dengan menggunakan desain eksperimental dan pengumpulan data digunakan untuk ukuran efek komputasi. Berdasarkan hasil perhitungan Hess-G, 3 penelitian dikategorikan ke dalam kategori berpengaruh besar, yaitu memiliki N sama dengan 3, dan 2 penelitian diklasifikasikan ke dalam pengaruh medium, dan 12 penelitian dikategorikan ke dalam pengaruh kecil, yaitu N sama dengan 12. Pengaruh perhitungan hasil rata-rata keseluruhan adalah 0,242 dengan nilai P yang sesuai adalah 0,023 yang menunjukkan STEM berdampak pada prestasi siswa dalam matematika. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa STEM berdampak pada prestasi siswa dalam matematika berdasarkan 3 variabel moderator, yaitu ada tingkat pendidikan, sumber publikasi, lama intervensi, keterbatasan, dan implikasi penelitian dibahas. Pendahuluan dari jurnal ini adalah sejak abad ke-21, banyak negara yang sudah mengintegrasikan program sains, teknologi, engineering, and mathematics terhadap kurikulum sekolah, sehingga mengakibatkan proses pembelajaran yang bermakna. Menurut MC Keslin pada tahun 2015, pendidikan STEM merupakan alat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa terkait bidang STEM itu sendiri. Terus juga pendidikan STEM ini berbasis konstruktivisme, yaitu menghubungkan pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Integrasi kegiatan STEM terhadap pembelajaran dapat menumbuhkan keterampilan siswa, yang mana dapat membantu siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, membuat kesimpulan, dan argumen yang benar dan logis terhadap masalah yang harus dipecahkan. Oleh karena itu, kegiatan STEM yang bermakna merupakan tantangan bagi pendidik untuk mengembangkan dan mengintegrasikan untuk meningkatkan minat siswa, dan pada akhirnya untuk meningkatkan potensi akademik siswa dalam mata pelajaran STEM. Meningkatkan prestasi akademik siswa merupakan salah satu tujuan jangka panjang oleh instansi pendidikan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan integrasi oleh STEM yang mana berdampak positif untuk prestasi belajar siswa dalam matematika, baik itu sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Sebagai contoh, ada salah satu penelitian eksperimental oleh MC Keslin pada tahun 2015 dengan sekolah-sekolah 4 di Georgia telah menunjukkan efek program STEM pada prestasi siswa pada materi aljabar, geometri, jumlah operasi, operasi hitung, dan pengukuran. Penelitian menunjukkan ada perkembangan oleh siswa dengan menerapkan program STEM ke dalam proses pembelajaran. Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa program STEM ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, yang mana ketika STEM ini
diterapkan dalam proses pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang bermakna yang harus mencakup pada program STEM, yang mana siswa itu dapat menghubungkan antara pengetahuan mereka dengan konteks kehidupan sehari-hari. Integrasi STEM ke dalam kurikulum sekolah itu bertujuan untuk menjadikan siswa berpikir kritis dan menjadi pemecah masalah yang analitis. Meskipun STEM berdampak positif terhadap perkembangan pembelajaran di sekolah, namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa STEM itu berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar siswa di sekolah. Studi sebelumnya menggunakan data empiris, yang mana yang berfokus pada STEM di sekolah, yang berfokus pada sekolah dasar hingga sekolah menengah. Semua studi mengintegrasikan STEM ke dalam proses belajar mengajar untuk menghasilkan prestasi belajar dalam mata pelajaran STEM. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk penelitian meta-analitik yang membahas efek program STEM ke dalam prestasi belajar matematika. Banyak penelitian yang percaya bahwa STEM adalah kurikulum yang sangat sesuai untuk tingkat dasar hingga perguruan tinggi karena sifat interdisiplinernya. Dengan demikian, sangat penting untuk peneliti memahami efektivitas program STEM dalam meningkatkan prestasi matematika siswa. Peneliti juga menyelidiki faktor yang dapat mempengaruhi penggabungan kegiatan STEM dalam proses pembelajaran matematika. Penelitian meta-analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sejauh mana program STEM ini mempengaruhi prestasi matematika siswa? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi program STEM ini dalam pembelajaran matematika? Kriteria pemilihan jurnal untuk dianalisis. Kriteria kelayakannya itu yang pertama menggunakan desain eksperimental semu. Yang kedua, prestasi matematika sebagai hasilnya. Yang ketiga, melaporkan masalah-masalah yang terintegrasi oleh STEM. Yang keempat, data statistik untuk menghitung ukuran. Banyak jurnal yang ditolak karena tidak terpenuhi syarat yang 4 tadi. Setelah pemeriksaan beberapa artikel yang mengenai STEM tadi, ada sekitar 5.000-an artikel jurnal, hanya 17 artikel yang termasuk ke dalam kriteria yang tadi. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, bisa dilihat di samping, banyak studi yang berasal dari Amerika Serikat, karena Amerika Serikat itu mengintegrasikan STEM terhadap kurikulum sekolahnya. Peneliti pertama mengkodekan artikel jurnal sesuai dengan informasi yang diberikan, yang mana peneliti lihat itu ada tahun terbitnya, nama jurnalnya, nama penulis, jenis publikasi, peserta penelitian, ukuran sampel, instrumen yang digunakan, analisis statistik yang dilakukan, dan jenis perlakuan. Lembar pengkodean adalah instrumen penting dalam studi meta-analisis, yang mana untuk mengumpulkan informasi, menghitung pengaruh efek, dan membandingkan hasil penelitian. Analisis statistik dalam jurnal ini yaitu, dalam penelitian ini, peneliti berhipotesis ada 3 variabel potensial yang mempengaruhi prestasi siswa. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan, yang mana ada tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Yang kedua, sumber publikasi, yaitu ada disertasi dan jurnal. Yang ketiga, lamanya intervensi. Analisis moderator dilakukan dengan membandingkan ukuran efek rata-rata pencapaian matematika dalam berbagai kategori yang membentuk tahapan moderator. Analisis efek campuran menggunakan uji Ki berdasarkan variansi atau ANOVA. Studi meta-analitik ini mengkaji artikel yang diterbitkan dari tahun 2004 sampai 2016, yang mana 16 artikel berasal dari Amerika Serikat dan 1 artikel berasal dari Malaysia. Rata-rata, sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari 100 siswa tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Studi tersebut mencakup
bidang matematika aljabar, geometri, probabilitas, dan pemecahan masalah. Semua penelitian menggunakan desain eksperimental semua. Hasil CMA menunjukkan bahwa dua buah artikel atau studi penelitian menunjukkan bahwa dua studi berpengaruh besar atau memiliki efek besar. Kemudian dua studi berefek sedang, dan sisanya yaitu ada 13 penelitian itu berpengaruh kecil terhadap STEM. Nilai Z untuk menguji hipotesis adalah 2,277 dengan nilai P yang sesuai adalah 0,023, yang mana hasilnya STEM memiliki dampak terhadap prestasi matematika siswa. Heterogenitas ukuran efek yang diamati itu sangat bervariasi dari jurnal satu atau dari disertasi satu ke disertasi yang lain, tetapi sejumlah variasi perbedaan itu terjadi karena kesalahan pengambilan sampel. Peneliti mengeksplorasi hasil analisis heterogenitas dan mengidentifikasi beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, sumber publikasi, lamanya intervensi dalam mempengaruhi program STEM dalam pencapaian matematika. Selanjutnya itu ada tingkat pendidikan. Kita bisa melihat tabel 3 dan tabel 4. Apakah program STEM ini berpengaruh efektif pada tingkat dasar? Yang kedua, apakah program STEM itu berpengaruh pada tingkat menengah? Dan yang ketiga, apakah program STEM itu berpengaruh pada tingkat sekolah tinggi atau universitas? Analisis subkelompok dijalankan sehingga pengaruh antara tingkat pendidikan dasar, menengah, dan universitas itu hampir sama dengan nilai HES masing-masing 0,156, 0,314, dan 0,259 untuk perguruan tinggi. Analisis menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa program STEM bervariasi pada tingkat pendidikan. Selanjutnya sumber publikasi. Pada tabel 4 bisa dilihat di samping, itu menunjukkan data bahwa pada tabel 4 yang di samping itu menghasilkan analisis berdasarkan sumber publikasi. Yang pertama, apakah program STEM yang diterbitkan oleh disertasi itu lebih efektif? Yang kedua, apakah program STEM yang diterbitkan oleh disertasi itu lebih efektif? Nilai statistik menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh untuk program STEM pada prestasi siswa dalam matematika berdasarkan sumber publikasi yaitu disertasi dan jurnal. Lihat pada tabel 5, moderator analisis. Didasarkan pada ukuran efek itu ada 12 studi berasal dari program jangka panjang dan 5 studi adalah program jangka pendek. Apakah program STEM jangka panjang lebih efektif dibandingkan program non-STEM? Yang kedua, apakah program STEM jangka pendek lebih efektif daripada program non-STEM? Analisis menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh lamanya intervensi terhadap program STEM. Kesimpulannya, studi meta-analitik ini memiliki pengaruh pada proses pembelajaran, terutama pada prestasi matematika siswa. Diharapkan penelitian selanjutnya itu bisa melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terpecahkan untuk meningkatkan pembelajaran dan pemahaman kita pada program STEM dalam memberi keterampilan siswa pada abad ke-21. Oke, mungkin sekian seminar pendidikan matematika oleh saya Rania Kardila. Jika ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.